Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur jika pada saat ini saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali bersekutu bersama, kita memuji memuliakan Tuhan dan juga kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu sebelumnya saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada saat ini Engkau yang mengundang kami, Engkau yang mengizinkan kami untuk kami sama-sama bersekutu bersama. Tuhan, tolong setiap kami dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tolong Tuhan, jika saat ini kami akan bersekutu bersama, Tuhan yang berikan kami hati yang tertuju kepada Engkau, hati yang rindu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, hati yang terus berfokus hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa ketika kita diizinkan oleh Tuhan, ketika kita boleh datang bersekutu bersama dengannya. Dan pada saat ini saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama meminta kepada Tuhan untuk berdiam diri di hadiratnya. Mari kita sama-sama katakan dan kita sama-sama menyanyikan lagu Ajarku Berdiam dengan sepenuh hati kita. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. hey, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasih
ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya untuk kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk kembali tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, ajar kami berdiam untuk mendengarkan firman Engkau. Ajar kami berdiam Tuhan bersama dengan Engkau saat ini. Pimpin kami Tuhan di dalam kami belajar akan firman-Mu. Mampukan kami untuk kami mengerti. Tolong hamba-Mu juga Tuhan di dalam menyampaikan firman ini, sehingga kiranya hanya kebenaran firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ku telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 sampai 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 18 sampai 21. Saya ingin membacakan untuk kita semua. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita selalu ingin dilayani. Setiap manusia jika disuruh memilih antara dilayani atau melayani, mayoritas dari kita akan memilih dilayani terlebih dahulu. Dan kita juga belum pasti mau melayani orang terlebih dahulu. Tetapi banyak orang juga menganggap bahwa ketika kita melayani, ketika kita melakukan pekerjaan ini, itu menjadi rendah. Itu adalah pekerjaan yang rendah yang harusnya dilakukan oleh seorang budak atau seorang hamba yang mana mereka memang pekerjaannya, statusnya adalah orang-orang yang rendah. Tetapi pada saat ini kita sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri, Ia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang mulia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita tentang melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, lantas apakah benar ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, pelayanan atau melayani terlebih dahulu sesama kita merupakan pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang membuat diri kita menjadi orang rendahan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita sadari bersama, setiap kita pada dasarnya itu dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutnya,
mengikut akan setiap teladan yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini, mengikuti setiap firman yang Ia sampaikan kepada setiap kita. Namun tidak semua manusia juga mau menerima panggilan ini untuk mengikut Tuhan Yesus. Ada yang menolak untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, dan bahkan juga ada yang menolak untuk melayani Tuhan dan sesama di dunia ini. Hal ini memiliki bermacam-macam alasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk ia menerima panggilan tersebut. Mungkin ini juga yang menjadi permasalahan diri kita. Mungkin ini juga yang menjadi pergumulan kita secara pribadi, bahwa kita juga termasuk salah satu dari orang yang tidak mau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sesama kita dan juga melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebenarnya arti dari dipanggil oleh Tuhan dalam kekristenan? Dalam kekristenan itu sendiri, panggilan Allah berarti dipanggil untuk suatu kehidupan baru dalam Kristus dan untuk menguatkan orang-orang Kristen. Salah satu panggilan ini adalah kita dipanggil untuk melayani Dia. Kita dipanggil untuk melayani sesama kita. Supaya apa? Supaya orang-orang sekitar kita mengenal Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan yang meneladani akan karakter daripada Tuhan Yesus. Kata melayani ini sendiri di dalam bahasa Yunani adalah diakoneo, yang artinya to be a servant. Di sini kita bisa katakan bahwa melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Bahkan ketika seseorang sudah memberi dirinya untuk melayani, maka seharusnya dia melayani semua orang tanpa memandang bulu. Siapapun orang itu harusnya ia layani. Apalagi kita menjadi orang-orang percaya, kita tidak boleh melihat status seseorang, kita tidak boleh melihat ras daripada seseorang untuk kita layani. Kita harus melayani semua orang yang memang perlu untuk kita layani, tanpa kita memikirkan akan materi yang bisa kita dapatkan, akan reward yang kita bisa dapatkan. Karena apa? Karena ketika kita melayani, disitulah kita menghadirkan Kristus di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sendiri juga datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Kita bisa melihat bahwa ketika Ia melakukan pelayanannya di dunia ini, justru Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita, Dia terlebih dahulu melayani orang-orang di sekitarnya daripada Dia minta untuk dilayani. Teladan ini juga yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap kita anak-anaknya, untuk kita terlebih dahulu melayani sesama kita. Kita menggunakan hidup kita ini sebagai ungkapan syukur. Kita memenuhi kebutuhan orang lain dengan kasih dan kerendahan hati, dan menjadi pelayan yang tulus dan rendah hati. Inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Pelayan Kristen, seorang yang mau melayani ini merupakan seseorang yang melayani sesama kita dengan tulus hati, dengan sepenuh hati kita, seperti ketika kita melayani Tuhan. Hal ini juga yang Ia lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus melayani kita dengan sepenuh hati, dengan totalitas, dengan ketulusan. Di dalam Matius 20 ayat 28, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa
Tuhan Yesus sendiri memberikan nyawanya untuk melayani manusia di dunia ini, melayani umat di dunia ini. Bahkan di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat ketika kita ingin menjadi seorang yang menjadi besar di hadapan Tuhan, kita tidak diminta untuk menjadi seorang bos di dunia ini, tetapi dikatakan hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam artian ketika kita menjadi seorang pelayan yang manusia pandang itu rendahan, tetapi di hadapan Tuhan itu justru menjadi sebuah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang mulia di hadapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18, bagaimana ketika Paulus datang, ketika ia mulai memberitakan firman Tuhan, kehidupannya tidak mudah. Banyak persoalan yang ia hadapi. Ia harus dipenjara, ia harus dianiaya, dan lain sebagainya. Dia harus dicemooh juga. Tetapi justru hal itu juga yang membuat Paulus setia melayani Tuhan. Paulus sadar ketika kehidupan sebelumnya ia sudah melakukan banyak kejahatan, ia membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Tetapi pada satu waktu Tuhan Yesus justru memanggil dia untuk melayaninya. Orang yang berdosa, orang yang sudah membunuh para pengikutnya, justru diubahkan untuk melayani dia, memberitakan firman Tuhan. Dan jika kita melihat secara manusia, apa yang terjadi pada Paulus ini bukan karena kehebatan dia. Dia bisa melayani banyak orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi semuanya ini karena Tuhan yang memakai dia. Bahkan di dalam hal ini kita bisa melihat juga bagaimana Paulus di dalam mengerjakan setiap pelayanannya, dia bukan dengan satu sikap tinggi hati, tetapi apa? Dikatakan bahwa Paulus dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Kerendahan hati inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Kristus. Kita menjadi orang-orang yang semakin mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya katakan bahwa ketika kita dengan rendah hati melayani Tuhan, kita justru dikuatkan olehnya. Kita justru menjadi manusia yang kuat, manusia yang mampu. Karena dengan kerendahan hati itu menandakan bahwa kita bergantung penuh pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebergantungan penuh ini menandakan bahwa kita ini sepenuhnya memerlukan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bukan kita lagi yang mengendalikan hidup kita, tetapi ada Kristus yang nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat kerendahan hati ini di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini menjadi kekuatan yang besar untuk hidup kita. Mungkin orang-orang berkata bahwa ketika kita rendah hati itu justru kita menjadi lemah. Tetapi bukan hal itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Justru ketika kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, kita justru menjadi orang yang kuat di dunia ini. Di dalam Kristus kita justru dikuatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana orang-orang di dalam jemaat Efesus ini adalah orang-orang yang pernah menganiaya,
Paulus, tetapi Paulus ingin menasihatkan juga kepada para pemimpin jemaat saat itu. Hendaklah kita rendah hati. Paulus ingin mengajarkan saat ini kepada kita, tidak hanya kepada para pemimpin agama, tetapi setiap kita. Paulus mengingatkan kepada kita, apa sih yang harus kita banggakan dari diri kita ketika kita bisa melalui satu tahap demi satu tahap kehidupan kita, satu masalah demi satu masalah dalam kehidupan kita. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Kristus mampukan kita. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa para penatuan jemaat Efesus, para pemimpin agama jemaat Efesus, untuk mereka selalu merendahkan diri mereka di hadapan Kristus, bahwa pelayanan yang mereka kerjakan itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan, semata-mata karena Tuhan yang memanggil mereka, memperlengkapi mereka untuk mereka bisa melakukan itu semua. Begitu juga dengan kita, bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita juga mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Lectures to My Students karya Charles Spurgeon, pendeta berpengalaman ini memberikan beberapa nasihat kepada calon pendeta. Spurgeon ini mengatakan perlunya pendeta menjaga karakter pribadinya. Kita semua telah mendengar cerita tentang orang yang berkhotbah dengan sangat baik dan hidup dengan sangat buruk, sehingga ketika dia berada di mimbar, semua orang berkata bahwa dia tidak boleh keluar lagi. Dan ketika dia keluar dari mimbar, merasa semua menyatakan bahwa dia tidak boleh keluar lagi. Masukkan lagi, masukkan lagi. Terlalu banyak pengkhotbah di sini yang lupa melayani Tuhan ketika mereka keluar dari mimbar. Kehidupan mereka secara negatif tidak konsisten. Kehidupan mereka sangat bertolak belakang antara apa yang mereka sampaikan dengan apa yang menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Disinilah perlunya kita juga melakukan kerendahan hati. Supaya apa? Supaya apa yang kita katakan dalam hidup kita juga kita dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi perkataan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita juga bisa melihat bahwa di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat sebagai orang yang memiliki talenta, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Talenta kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya ini sendirian tanpa Tuhan. Meskipun kita merasa kita bisa, tetapi sebenarnya kita tidak mampu. Ada 2 ekor kambing yang berjalan dengan gagahnya dari arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang curam. Saat itu secara kebetulan mereka secara bersamaan masing-masing tiba di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Sebuah pohon yang jatuh telah dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Pohon yang dijadikan jembatan ini sangatlah kecil, sehingga hanya dapat dilalui oleh seekor kambing saja.
Jembatan yang sangat kecil itu akan membuat orang yang paling berani sekalipun akan menjadi ketakutan. Tetapi kedua kambing itu tidak merasa ketakutan. Ada rasa kesombongan, ada rasa harga diri yang mereka tidak biarkan untuk dikalahkan. Dan bahkan mereka juga tidak memberikan jalan terlebih dahulu kepada kambing yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu kambing yang menapakkan kakinya ke jembatan itu, kambing yang lain pun tidak mau mengalah. Karena ada rasa sombong, ada rasa harga diri yang mereka perjuangkan, ada rasa ego yang ada dalam diri mereka. Dan akhirnya apa? Akhirnya kedua kambing itu bertemu di tengah-tengah jembatan. Dan keduanya masih saja tidak mau mengalah dan mendorong tanduk mereka masing-masing. Akhirnya semuanya ini membuat kedua kambing itu juga akan jatuh ke dalam jurang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ada saat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Kita ini ada saat ini karena Tuhan yang memberikan anugerahnya kepada kita. Dan biarlah kiranya apapun pencapaian kehidupan yang sudah kita terima, sudah kita lakukan, sudah kita dapatkan, tidaklah membuat kita menjadi orang yang sombong. Tetapi sama seperti yang Paulus katakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Rendah hati, kerendahan hati di hadapan Tuhan justru akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau yang mengajarkan kami, Tuhan, untuk kami bagaimana hidup dengan rendah hati satu dengan yang lain. Meski kami memiliki talenta yang luar biasa, kami memiliki talenta yang besar dalam hidup kami, tapi kami tahu, kami percaya ketika kami menjadikan itu menjadi kesombongan, itu justru menjatuhkan kami. Tuhan, ketika dunia melihat dan memandang kerendahan hati menjadi suatu kelemahan, tapi di dalam Engkau kami tahu itu justru menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk kami terus menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang terus bergantung kepada Engkau dalam hidup kami. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara ini, Tuhan yang terus berikan hikmat kepada para pemimpin, sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini, mereka boleh memimpin dengan hikmatnya dari Engkau. Mereka boleh terus melihat ke bawah kepada rakyat, sehingga kiranya keadilan boleh terus terjadi. Para pemimpin juga boleh benar-benar memikirkan apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya di Indonesia ini, Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan yang tilik hati kami, Tuhan yang berikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kiranya ketika kami menghadapi masalah, Tuhan juga yang menolong setiap kami. Tuhan, inilah setiap pokok doa kami, kiranya Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.